Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan di channel yang keren ini ya. Belakang saya ada sapu lidi itu. Ini di atas. Kali ini saya membahas ya seperti sebelumnya, yaitu tentang korupsi di Indonesia yang subur, makmur, tentram ya. Oke, kali ini KPK kembali sidik dugaan korupsi di Papua, kerugian negara hingga 1,2 triliun. Nekat ya. Saya tidak pernah lihat uang sebesar itu, sering dengar saja. Kerugian negara. Sebenarnya begini, ada yang bertanya, kenapa sih negara rugi gitu ya kalau ada orang yang korupsi gitu. Bukankah yang dirugikan itu adalah rakyat ya, kalau yang dicuri atau yang dikorupsi adalah uang rakyat kan gitu. Tapi kali ini kita sering mendengar istilah kerugian negara. Sebenarnya itu diatur dalam undang-undang gitu. Nanti bisa dibaca sendiri ya, bahwa memang penyalahgunaan yang menyebabkan penyelewengan anggaran itu tidak tepat sasaran dan sebagainya, sehingga negara eh, dirugikan oleh perbuatan itu, maka disebutlah kerugian negara dalam aspek ekonomi ataupun aset ya, aset negara. Misalkan ya menjual apa namanya pulau apa dan sebagainya, itu disebut penyalahgunaan ya kalau tidak sesuai dengan aturan itu, dan itu disebut kerugian negara. Oke, kita baca saja langsung berita ini, sebenarnya konteksnya apa ya. Jakarta Kompas, setelah sempat terhenti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyidik kasus dugaan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022. Ini sudah lama sekali ya. Kerugian negara akibat dugaan rasuah itu mencapai 1,2 triliun. Penanganan kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional Kepala Daerah Provinsi Papua 2022-2022 sempat berhenti setelah Lukas NMB meninggal pada 26 Desember 2023. Lukas merupakan bekas gubernur Papua yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka lain dalam kasus dugaan rasuah ini adalah bekas bendahara pengeluaran pembantu kepala daerah Provinsi Papua Dius Enumbi. Nah ini ada yang mengatakan bahwa anggaran yang diturunkan ke daerah-daerah itu sangat membantu daerah dalam berbagai macam aspek, pembangunan, program-program dan sebagainya. Tapi di sisi lain, secara politis ada yang melihat bahwa penyaluran anggaran di daerah-daerah itu dianggap sebagai dalam tanda petik adalah melanggengkan kekuasaan Jokowi ketika itu. Oleh karena itu di periode kedua dia terpilih lagi karena apa? Memang dengan by design bahwa setiap kepala daerah dikasih 1 M misalkan per tahunnya dalam waktu 1 tahun harus dihabiskan. Tentu banyak yang melakukan itu dengan asal menghabiskan anggaran saja, digunakan untuk jalan-jalan, digunakan untuk ini dan sebagainya, sehingga tercatat sebagai kasus dalam tanda petik. Ini yang disebut oleh para politisi itu sebagai politik sandera. Hingga kalau dia tidak memilih Jokowi lagi dalam pengertian ini ya analisis dari politisi.
eh, dia akan diungkap satu-satu. Oleh karena itu, ketika Prabowo menjadi presiden, kasus penyalahgunaan anggaran di daerah-daerah itu terungkap, bukan hanya satu persatu, bahkan gerombolan, satu kabupaten kena satu kabupaten semua kepala daerahnya, termasuk nih Papua ini kan, sampai 1,9 triliun. Kalau satu desa itu 1 M, maka itu ada berapa daerah, sementara 1 triliun itu adalah 1000 M gitu kan, berarti banyak sekali daerah yang terkena itu kan ya. Nah, logika ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo Rabu 11 Juni 2025 di Gedung KPK Jakarta mengungkapkan penyidik KPK telah memeriksa WT ya, penyedia jasa penukaran uang sebagai saksi dalam kasus dugaan pengelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional Gubernur Papua 2020-2022. Penyidik menelusuri uang hasil korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Oke, ini ada skemanya. Nah, kita lihat perjalanan kasus dugaan korupsi 2017, Lukas NMB, kemudian 5 September ya 2022, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka, 12 sampai dan 25 September 2022 KPK melakukan pemanggilan kepada Lukas NMB. 5 Oktober 2022 KPK memeriksa kedua anak Lukas ya dan sebagainya. Terusnya sampai 2023, 10 Januari 2023 pukul 11 WIB, tim KPK penegakan hukum Papua menangkap Lukas NMB di sebuah restoran di distrik AB Pura. Pukul 15 Lukas NMB diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Belum ditahan meski di Dius Enumbi sudah menjadi tersangka KPK, masih belum menahannya. Budi mengungkapkan penyidik masih mengusut kasus dugaan suap dana operasional di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua sehingga belum menahan tersangka tersebut. Oke, relatif ini ya, relatif lama ya mengusut kasus yang seperti ini. Gitu. Jadi kita sebagai rakyat perlu mencurigai proses yang lambat sedemikian lambat, gitu ya. Karena di dalam keterlambatan itu banyak celah untuk dilakukan negosiasi, atau ketika tidak ada lagi yang mengingat, tidak lagi yang mengusut, maka kasus itu sering sekali diabaikan. Seperti ya banyak contoh seperti kasus Senturi dan sebagainya. Ya ditinggalkan begitu saja kan, tidak ada penetapan dan sebagainya. Kasus HAM dan seterusnya itu hanya dibicarakan saja karena yang terlibat itu banyak sekali jejaringnya gitu kalau diusut terus-menerus. Sehingga kita harus terus bersuara tentang korupsi ini. Korupsi ini adalah penyakit ya yang perlu kita sembuhkan. Gitu. Perlu kita sembuhkan. Di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa korupsi ini diibaratkan penyakit yang sudah berevolusi. Obat yang lama itu tidak cukup kuat, tidak cukup ampuh untuk mematikan KPK. Bukan KPK, koruptor ya, atau korupsi, pelaku korupsi. Jadi KPK sebagai obat lama itu sudah tidak cukup kuat. Maka perlu tenaga-tenaga lain, yaitu ya aktivis-aktivis daerah atau aktivis nasional yang harus terus bersuara, yang memiliki power DPR dan apa sebagainya. Harus terus menyuarakan ini supaya negeri ini bersih ya. Ada satu ungkapan yang menarik dari siapa itu orang Madura itu, lupa namanya, Mahfud MD. Dia mengatakan kalau korupsi itu tidak ada di Indonesia, maka setiap orang itu bisa digaji 20 juta gitu.
setiap orang kan. Nganggur itu 20 juta katanya. Kalau dikalkulasi dari pendapatan negara itu aneh nggak? Ya nggak aneh sih, nggak aneh karena memang 1,2 triliun ini termasuk kasus kecil gitu. Kalau dibandingkan dari kasus-kasus yang lain, kasus tambang yang ratusan triliun kerugian negara yang terjadi, kalau seperti beberapa waktu lalu kasus timah itu kan ratusan triliun, itu luar biasa, ratusan kali dari kasus ini gitu. Itu pun satu tambang yang ketahuan kan, berapa banyak tambang kan gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita harus tetap waspada dari tindak korupsi, karena korupsi ini dipelihara dari kecil ya. Kalau dari kecil kita membiasakan diri untuk mengabaikan hal-hal kecil seperti beli di Indomaret misalkan, kembalian 100 rupiah itu tidak dikembalikan, ya itu termasuk korupsi itu. Kita perlu tegas dalam hal ini. Kalau misalnya kan di donasi ya nggak apa-apa donasi, tapi kalau petugas Indomaretnya tidak mengembalikan tanpa ada menyebutkan ini didonasi atau tidak, itu perlu kita cegah ya, karena perbuatan pengabaian yang kecil-kecil itu akan menjadi kebiasaan buruk bagi negeri. Itu contoh saja, tidak semua Indomaret, Alfamidi juga kadang gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.